Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pada video kali ini saya akan membahas tentang bagaimana tips dan trik dalam menyelesaikan soal deret angka. Nah, sebelum melanjutkan video kali ini, jangan lupa like, share, and subscribe video ini. Karena nanti akan ada pembahasan soal tes lainnya yang berkaitan dengan soal tes masuk kerja. Nah, langsung saja kita bahas tips dan trik untuk soal deret angka. Jikalau kita berbicara dengan soal deret angka, maka biasanya terdiri dari beberapa angka. Lalu kita tentukan angka berikutnya. Oleh karena itu, kita di sini harus mencari pola dari deret angka yang diberikan. Nah, kita lihat soal yang pertama. Di sini ada angka 2, 4, 8, 14, 22. Kira-kira angka berapakah berikut ini? Apakah A 55, B 44, C 33, D 32, atau E 26? Nah, untuk menyelesaikan soal deret angka, di sini kita lihat dua angka yang berdekatan. Kita lihat masing-masing dua angka yang berdekatan. Kemudian, kita buat semua kemungkinan dua angka tersebut, semua kemungkinan operasi kabataku dari dua angka tersebut. Nah, kita lihat di sini. Angka 2 dan angka 4. Maka kemungkinannya di sini adalah tambah 2 atau kali 2. Kemudian, angka 4 dengan angka 8. Maka kemungkinannya adalah tambah 4 atau kali 2. Kemudian, angka 8 dan 14. Berarti kemungkinannya di sini adalah tambah 6. Selanjutnya, angka 14 dengan 22, itu kemungkinannya adalah tambah 8. Nah, maka dari sini kita sudah dapat polanya. Yaitu polanya adalah menggunakan penjumlahan bilangan genap. Nah, kita lihat di sini polanya adalah tambah 2, tambah 4, tambah 6, tambah 8. Sehingga pada angka berikutnya haruslah ditambah 10. Yaitu 22 tambah 10 sama dengan 32. Jadi jawabannya adalah 32. Kemudian soal nomor 2. Terdapat angka 3, 4, 7, 11, 18, 29, 47. Nah, kira-kira angka berapakah berikutnya? Apakah A 55, B 57, C 69, D 71, atau E 76? Nah, soal deret semacam ini dikenal dengan deret Fibonacci. Deret Fibonacci ini adalah angka berikutnya itu dapat ditentukan oleh penjumlahan dua angka sebelumnya. Nah, di sini angka 7 itu didapatkan dari 3 tambah 4. Berarti Fibonacci itu adalah penjumlahan dua angka sebelumnya. 3 tambah 4 sama dengan 7. 4 tambah 7 sama dengan 11. 7 tambah 11 sama dengan 18. 11 tambah 18 sama dengan 29. Lalu 18 tambah 29 sama dengan 47. Sehingga suku berikutnya adalah 29 tambah 47 sama dengan 76. Jadi jawabannya adalah 76. Kemudian soal nomor 3. Terdapat angka 6, 8, 10, 14, 18, 26, 34, 50. Nah, kira-kira angka berapakah pada suku berikutnya? Apakah A 66, B 56, C 55, D 65, atau E 64? Nah, seperti biasa, kita buat semua kemungkinannya dari dua angka yang berdekatan. Setelah itu akan ketemu pola-polanya. Nah, kita lihat pada pembahasannya, bahwasanya 6 ke 8 itu adalah tambah 2.
Lalu 8 ke 10 yaitu tambah 2. 10 ke 14 itu tambah 4. 14 ke 18 tambah 4. Lalu 18 ke 26 itu tambah 8. 26 ke 34 itu tambah 8. Dan 34 ke 50 itu tambah 16. Kemudian kita perhatikan angka-angka yang di atas. Ada angka 2, 4, 8, 16. Lalu setiap angkanya muncul 2 kali. Nah, sehingga pada suku berikutnya itu haruslah ditambah 16. Maka jawabannya di sini adalah 50 tambah 16 sama dengan 66. Jadi jawabannya adalah 66. Jadi trik di sini adalah kita harus melihat dulu dua angka yang berdekatan. Kita buat semua kemungkinannya. Semua kemungkinan operasi Kabataku dari dua angka yang berdekatan. Kita lanjutkan soal nomor 4. Terdapat angka 9, 5, 1, 2, 10, 6, 2, 3, 11, 7. Angka berapakah pada suku berikutnya? Apakah A3, B4, C7, D8, atau E12? Nah, kita lihat pembahasannya. Di sini kita menggunakan sistem loncat. Kadangkala deretnya bisa saja loncat 1 angka, loncat 2 angka, loncat 3 angka, atau bahkan loncat 4 angka. Nah, pada pembahasan ini kita lihat bahwa angka 9 itu loncat ke angka 10. Kemudian angka 10 loncat ke angka 11. Suku lainnya angka 5 loncat ke angka 6. Nah, angka 6 loncat ke angka setelah angka 11. Jadi polanya di sini adalah loncat 3 angka. 5 ke 6, 6 ke 7. Karena polanya di sini tambah 1 semuanya. Lalu 1 ke 2, 2 ke 3. Maka jawabannya di sini adalah 3. Kemudian soal nomor 5. Terdapat angka 1, 2, 4, 8, 16. Angka berapakah berikutnya? Apakah A 20, 32, B 22, 30, C 32, 46, D 32, 50, atau E 32, 64? Kita lihat sekilas bahwa ini merupakan deret perkalian 2. 1 kali 2 sama dengan 2. 2 kali 2 sama dengan 4. 4 kali 2 sama dengan 8. 8 kali 2 sama dengan 16. Berarti selanjutnya adalah 16 kali 2 sama dengan 32. Lalu 32 kali 2 sama dengan 64. Maka jawabannya di sini adalah 32 dan 64. Oh ya, kalau dalam menjawab soal tes ini, hati-hati dalam melihat angka. Hati-hati, kita harus teliti dalam menjawabnya. Karena ketika kita sudah mendapatkan jawabannya, misalnya di sini, kita sudah mendapatkan angkanya 32 dan 64. Namun karena kita kurang teliti, kita menjawab C. 32 dan 46. Nah, makanya kita harus hati-hati, harus teliti dalam menyelesaikan soal tes deret angka. Karena di sini kita juga diminta ketelitiannya. Jadi jangan sampai salah memilih jawabannya. Nah, kita lanjutkan soal nomor 6. Diberikan angka 4, 1, 8, 2, 12. Angka berapakah berikutnya?
Apakah A 6, 16, B 3, 16, C 8, 6, D 3, 6, atau E 8, 16? Nah, untuk soal nomor 6, misalkan kita sudah melihat dua angka yang saling berdekatan, tidak ketemu polanya, maka cobalah beralih ke angka berikutnya atau dikenal dengan istilah loncat satu angka. Nah, seperti soal nomor 6 ini. Loncat satu angka. Jadi ini tips berikutnya, yaitu loncat satu angka. Jika tidak ketemu, kemungkinan operasi kabataku dari dua angka yang berdekatan, itu bisa kita cari atau kita loncat satu angka. Kita cari kemungkinan operasinya pada loncat angka berikutnya. Nah, di sini kita perhatikan angka 4 ini loncat ke angka 8, lalu angka 8 loncat ke angka 12. Nah, sehingga ditemukan polanya adalah tambah 4. Maka suku berikutnya 12 tambah 4 sama dengan 16. Kemudian suku lainnya ada angka 1 itu loncat ke angka 2. Berarti di sini polanya adalah tambah 1. Berarti angka berikutnya adalah 2 tambah 1 sama dengan 3. Jadi jawaban yang tepat di sini adalah B, 3, dan 16. Kemudian soal nomor 7. Diberikan angka 8, 8, 11, 16, 14, 24. Kira-kira apakah jawabannya di sini? Apakah A 24, 17, B 32, 22, C 25, 30, D 24, 27, atau E 17, 32? Nah, untuk soal nomor 7 ini juga loncat satu angka. Angka 8 itu loncat ke angka 11. Lalu loncat ke angka 14. Berarti polanya di sini adalah tambah 3. Maka angka berikutnya adalah 14 tambah 3 sama dengan 17. Lalu suku lainnya kita lihat bahwa angka 8 itu loncat ke angka 16. Kemudian loncat ke angka 24. Berarti polanya di sini adalah tambah 8. Maka suku berikutnya adalah 24 tambah 8 sama dengan 32. Jadi jawaban yang tepat di sini adalah 17 dan 32. Soal nomor 8. Nah, ini dikenal dengan deret huruf. Ada huruf C, F, I, L, O. Yang ditanya di sini huruf berikutnya. Apakah A, Q dan T, atau B, R dan U, atau C, S dan R, atau D, P dan S, atau E, R dan T. Konsep deret huruf ini sama dengan deret angka. Namun perbedaannya di sini adalah disajikan dalam bentuk huruf. Nah, prinsipnya sama dengan deret angka. Itu kita mencari polanya. Nah, kita lihat di sini huruf C ke huruf F itu penambahan 3 huruf. Maksudnya di sini setelah huruf C ada huruf D, E, dan F. Berarti dari C ke F itu ditambah 3. Begitu juga F dan I. Tambah 3. Lalu I ke L juga tambah 3. Kemudian L ke O tambah 3. Maka di sini O tambah 3. Berarti 3 huruf berikutnya setelah huruf O. Yaitu O berarti P, Q, R. Maka 3 huruf berikutnya adalah huruf R. Kemudian ditambah 3 lagi. Berarti setelah huruf R ada S, T, U. Berarti jawabannya adalah R dan U. Maka di sini opsi yang tepatnya adalah B, yaitu R dan U.
Kemudian soal nomor 9. Ada huruf A, C, E, G, dan I. Nah, huruf apakah berikutnya? Apakah A, K, dan L? Atau B, K, dan M? Atau C, M, dan N? Atau D, J, dan L? Atau E, J, dan N? Nah, di sini polanya adalah tambah 2. A ke C itu tambah 2. C ke E tambah 2. E ke G tambah 2. G ke I juga tambah 2. Maka I ke suku berikutnya itu ditambah 2. Atau 2 huruf berikutnya setelah huruf I, yaitu huruf K. Kemudian 2 huruf berikutnya setelah huruf K adalah huruf M. Maka jawabannya di sini adalah opsi B, yaitu K dan M. Kemudian soal nomor 10. Diberikan deret huruf yaitu huruf D, E, F, G. Lalu kita tentukan 2 huruf berikutnya. Apakah huruf H dan I, atau B, H dan J, atau C, F dan G, atau D, G dan H, atau E, G dan I. Jikalau kita melihat sekilas, ini adalah huruf yang berurutan D, E, F, G. Akan tetapi polanya sedikit berbeda karena ada pengulangan di sini. Nah, maka di sini polanya adalah loncat satu huruf. Loncat satu huruf. Sehingga jawabannya di sini adalah huruf G dan H, yaitu ada pada opsi D. Huruf G dan H. Ya, mungkin itu tips dan trik dalam menyelesaikan soal deret angka. Jadi, tips dan triknya adalah pertama, lihat 2 angka yang berdekatan, kemudian tentukan kemungkinan operasi kabataku dari 2 angka tersebut. Apakah dia penjumlahan, perkalian, pengurangan, atau pembagian. Nah, jikalau tidak ketemu juga, itu bisa kita gunakan loncat satu angka. Jikalau tidak ketemu juga, itu loncat lagi satu angka berikutnya. Atau jikalau tidak juga ketemu lagi, mungkin ada deret tertentu seperti deret Fibonacci. Begitu juga dengan deret huruf yang konsepnya sama dengan deret angka. Mungkin itu saja video kali ini. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.